Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rofiqah Laila Qadariyah dengan NIM 12020808047. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi mengenai kimia dan masyarakat. Nah, adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu munculnya kimia sebagai profesi, kemudian asal-usul industri kimia, kemudian pewarna sintetik pertama, kemudian pertumbuhan industri pewarna sintetik, kemudian obat sintetik, selanjutnya polimer, dan yang terakhir manfaat dan bahaya usia kimia. Nah, untuk materi yang pertama yaitu munculnya kimia sebagai profesi. Kimia telah berkembang dan telah memperoleh organisasi sendiri dalam masyarakat. Banyak sejumlah praktisi kimia dan ahli kimia diakui sebagai profesi. Praktisi kimia baik secara medis memenuhi syarat atau berbakat seperti Robert Boyle dan Henry Cavendish. Robert Hooke pada abad ke-17 adalah salah satu orang pertama yang mencari nafkah dari pekerjaan ilmiah. Pada paruh kedua abad ke-18, kimia mulai diajarkan sebagai subjek pokok, dan bukan hanya sebagai tambahan untuk kedokteran. Salah satu universitas yaitu Glasgow, di mana dosen kimia pertama William Cullen pada tahun 1710 sampai 1760 diangkat pada tahun 1747. Cullen dan penerusnya yang termasuk Joseph Black dan Thomas Thomson. Cullen menyajikan kimia sebagai ilmu yang cocok untuk dipelajari dan dia menekankan kegunaan praktis dari subjek dengan judul kuliah dan eksperimen kimia yang ditujukan terutama untuk seni dan manufaktur. Dan pada tahun 1980, masyarakat kimia, institut kimia, dan dua masyarakat lainnya yang telah dibentuk. Sementara itu, Society for Analytical Chemistry bergabung untuk membentuk awal abad ke-20, American Chemical Society mengorganisir berbagai spesialisasi dan minat dalam mencegah proliferasi masyarakat yang terjadi di Inggris. Kemudian, materi selanjutnya yaitu mengenai asal-usul industri kimia. Begitu tergantungnya masyarakat modern pada bahan kimia yang diproduksi hingga saat ini sehingga disebut zaman kimia. Berbagai macam bahan kimia diproduksi oleh industri yang terbesar di dunia maju. Namun, beberapa zat yang dibuat dalam jumlah besar benar-benar tidak diketahui oleh masyarakat umum. Contohnya adalah asam sulfat. Asam sulfat sendiri jarang ditemui di kehidupan sehari-hari, tetapi digunakan dalam pembuatan pupuk, pengolahan logam, persiapan pewarna dan obat-obatan, pembuatan deterjen, dan banyak lainnya. Industri kimia berasal dari zaman prasejarah. Revolusi industri dimulai sekitar tahun 1760 yang menghasilkan pembentukan industri kimia yang sepenuhnya matang. Pembentukan dari sejumlah besar pabrik tekstil menciptakan permintaan untuk berbagai bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan serat menjadi kain jadi. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pewarna sintetik pertama. Senyawa pertama yang dipasarkan ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1856 oleh William Henry Parkin yang bekerja di bawah pengawasan Hofmann di Royal College of Chemistry di London. Ia membuat kontribusi penting untuk kimia organik, di antaranya sintesis parfum pertama dari tar batu bara dan sintesis asam sinamat sebagai reaksi Perkin. Perkin ini menyiapkan senyawa komposisi C10H13M. Nah, persamaan reaksinya dapat dilihat pada gambar yang telah disajikan. 2C10H13N plus 3O menjadi C20H24N2O2 plus H2O. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan industri pewarna sintetik.
Pembukaan pabrik Perkin pada tahun 1858 menghasilkan pembentukan industri kimia yang menggunakan tar batu bara sebagai bahan baku. Hoffman menunjukkan bahwa magenta adalah garam dari basa yang disebut rosanilin, dan bahwa warna yang berbeda dapat dihasilkan dengan memasukkan gugus alkil yang berbeda ke dalam molekul. Namun, di tahun 1869, Perkin di Inggris dan Heinrich Caro di Jerman secara mandiri menemukan metode sintesis alizarin pewarna alami tanaman gula yang telah digunakan sejak zaman dahulu. Materi yang selanjutnya yaitu obat sintetik. Obat sintetik mulai muncul di akhir abad ke-19, yang paling terkenal adalah aspirin, yang diperkenalkan oleh perusahaan Bayer pada tahun 1899. Nah, aspirin ini merupakan zat yang efektif dalam mengurangi gejala untuk menyembuhkan penyakit di dalam tubuh. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu polimer. Sampai Perang Dunia II, sebagian besar bahan kimia organik sintetis yang diproduksi adalah pewarna dan obat-obatan. Bahan plastik pertama yang digunakan adalah bahan alam atau modifikasi. Nah, sekitar tahun 1841, Charles Goodyear menemukan bahwa sifat-sifat karet dapat ditingkatkan dengan pemanasan pada belerang. Proses ini dikenal sebagai vulkanisasi. Adalah yang pertama dimodifikasi kimia polimer alam untuk menghasilkan produk unggulan. Bahan plastik pertama yang dibuat dari prekursor non-plastik adalah selulosa nitrat yang diperoleh oleh Alexander Farkas dengan mengolah selulosa serat dengan asam nitrat dan pertama kali ditampilkan di pameran internasional. Setelah dianalisis yang cermat dari struktur sutra. Kelas lain dari polimer kondensasi linier yang telah ditemukan aplikasi luasnya sebagai serat adalah polyester. Warna, obat-obatan, dan polimer hanyalah 3 contoh dari banyak jenis yang berbeda produk yang diproduksi oleh industri bahan kimia modern. Kemudian materi terakhir yang kita bahas yaitu manfaat dan bahaya usia kimia. Untuk menunjukkan bahwa kita hidup di dunia yang sangat dipengaruhi oleh kerja keras ahli kimia dan ilmuwan lain adalah menyatakan yang sudah jelas. Bahan kimia yang ditujukan untuk konsumsi manusia menjadi lebih ketat, dan sejumlah obat-obatan, bahan tambahan makanan, dan perasa telah dihapus dari pasar karena membahayakan kesehatan. Ada juga bahaya yang terkait dengan pembuatan bahan kimia. Yang paling terkenal adalah kecelakaan di Bhopal di India pada tahun 1984 yang mengakibatkan sekitar 3.000 korban ketika kebocoran terjadi di pabrik agrokimia. Contoh yang terkenal adalah tingginya insiden kanker kandung kemih di antara pekerja yang bersentuhan dengan amina aromatik bisiklik seperti 2-naftilamin. Nah, sementara itu, polusi yang disebabkan oleh limbah dari pekerjaan kimia bukanlah masalah baru. Hal ini disebabkan oleh keluarnya merkuri yang digunakan sebagai katalis dalam plastik. Penggunaan beberapa produk kimia memiliki efek yang tidak terduga terhadap lingkungan. Pada paruh kedua abad ke-20, umat manusia telah menikmati manfaat luar biasa dari zaman kimia. Tetapi juga dipelajari dari pengalaman pahit dari masalah yang dapat terjadi sebagai akibat dari pembuatan dan penggunaan tertentu produk kimia. Reaksi kimia pertama yang dimanfaatkan oleh manusia adalah pembakaran. Jika kekhawatiran tentang efek rumah kaca terbukti cukup beralasan, satu-satunya kesempatan untuk mencegah pemanasan global yang serius adalah dengan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan sumber energi alternatif. Nah, berdasarkan materi yang telah saya sampaikan, maka kita mendapatkan kesimpulan. Nah, kimia telah berkembang dan telah memperoleh organisasi sendiri dalam masyarakat. Banyak sejumlah praktisi kimia dan ahli kimia diakui sebagai profesi. Sementara itu, Perkin membuat kontribusi penting untuk kimia organik. Di antaranya sintesis parfum pertama dari tar batu bara dan sintesis asam sinamas sebagai reaksi Perkin. Perkin ini menyiapkan senyawa komposisi C10H13N.
Sementara itu, pembukaan pabrik Perkin pada tahun 1858 menghasilkan pembentukan industri kimia yang menggunakan tar batu bara sebagai bahan baku. Nah, sementara itu, obat sintetis mulai muncul di akhir abad ke-19. Yang paling terkenal adalah aspirin. Nah, aspirin ini merupakan zat yang paling efektif dalam mengurangi gejala untuk menyembuhkan penyakit di dalam tubuh. Nah, sampai Perang Dunia II, sebagian besar bahan kimia organik sintetis yang diproduksi adalah pewarna dan obat-obatan. Bahan plastik pertama yang digunakan adalah bahan alam atau modifikasi. Nah, alhamdulillah cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.